Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatun Nasihah dari kelas A25 akan menjelaskan tentang metode bimbingan konseling kreatif. Hal-hal yang akan dipelajari dari materi ini yang pertama yaitu pengertian dari konseling kreatif, yang kedua prinsip dasar konseling kreatif, yang ketiga tahapan pelaksanaan konseling kreatif, yang keempat pendukung bimbingan konseling kreatif, yang kelima beberapa alasan mengapa konseling kreatif itu banyak didukung, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, apakah anak yang bermasalah saja yang harus mendapatkan bimbingan konseling? Dalam hal ini, tidak semua anak mengalami masalah di sekolahnya. Setiap anak memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda-beda. Ada anak yang merasa sangat nyaman dan menikmati masa sekolahnya. Di sisi lain, ada juga anak yang mengalami beberapa kesulitan. Bimbingan konseling itu bukan hanya untuk anak yang bermasalah. Semua anak dapat memperoleh manfaat dari layanan ini. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan sukses. Jadi, apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah suatu proses interaksi antara seorang konselor dengan individu atau yang disebut dengan konseli yang bertujuan untuk membantu konseli memahami dirinya, memecahkan masalah yang sedang dihadapi, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun cara bimbingan bisa dengan bimbingan konseling kreatif. Bimbingan konseling kreatif itu apa? Bimbingan konseling kreatif itu merupakan sebuah pendekatan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti seni, musik, drama, dan permainan untuk membantu konseli, terutama siswa yang bermasalah, mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Metode ini dianggap efektif karena memungkinkan siswa berkomunikasi dengan cara yang lebih bebas dan tidak mengancam. Lalu, prinsip dasar konseling kreatif itu apa? Prinsip dasar konseling kreatif itu merupakan seperangkat pedoman yang dipegang oleh konselor saat melakukan bimbingan. Prinsip ini menjadi acuan dalam memilih teknik, menciptakan suasana yang kondusif, dan mencapai tujuan dari konseling ini. Apa saja prinsip dasar konseling kreatif itu? Yang pertama, kreativitas sebagai proses penyembuhan. Dalam hal ini, konselor mendukung konseli untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran konseli secara bebas tanpa adanya penilaian. Prinsip yang kedua, pengalaman langsung. Konselor membantu konseli untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait masalah yang sedang dihadapi konseli. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu hubungan konselor dan konseli. Adanya kepercayaan konseli terhadap konselor untuk menjaga kerahasiaan dari konseling itu. Kemudian prinsip berikutnya yaitu fokus pada proses bukan hasil. Dalam hal ini, ketika konseling tidak fokus pada tujuan yang spesifik, tetapi pada proses. Karena proses ini itu sifatnya fleksibel, mengikuti situasi dan kondisi konseli. Kemudian prinsip berikutnya yakni penerimaan diri. Konselor mendukung konseli untuk menerima dirinya sendiri atas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Prinsip yang terakhir dari konseling kreatif adalah pemberdayaan. Konselor mendukung konseli untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang dijalani konseli untuk mengambil keputusan apa yang sedang dihadapi. Tahapan pelaksanaan konseling kreatif. Yang pertama, pembentukan raport. Di sini, konselor membangun hubungan saling percaya terhadap konseli agar konseli mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Konselor menjelaskan tujuan dari konseling, kemudian menjelaskan teknik apa yang digunakan konselor untuk konseli. Tahapan berikutnya yaitu eksplorasi masalah. Yang pertama, konselor membantu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi konseli.
Hal ini untuk membantu teknik yang tepat dalam menghadapi masalah ini. Kemudian tahapan berikutnya yakni ekspresi kreatif. Dalam hal ini, konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengeksplorasi masalah mereka melalui berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti menggambar, melukis, menulis, atau bermain peran. Tahapan berikutnya yakni insight dan pemahaman. Konseli mendapatkan wawasan baru dari konselor tentang diri mereka sendiri dan masalah mereka. Yang berikutnya yakni perencanaan tindakan. Konselor menentukan tujuan dari konseling ini yang lebih realistis dan spesifik untuk mengatasi masalah mereka. Tahap berikutnya yaitu evaluasi. Konselor mengevaluasi kepada konseli secara berkala agar mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh konseli. Tahapan berikutnya yakni tindak lanjut. Konselor memberikan dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan dari konseling ini. Perlu untuk diingat bahwa setiap individu itu unik, sehingga tahapan dan teknik yang digunakan dalam konseling kreatif dapat bervariasi. Konselor itu perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan dan kebutuhan setiap konseli. Siapa saja yang dapat mendukung konseling kreatif ini? Yang pertama konselor, psikolog, pendidik, orang tua, lembaga, ada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial. Mengapa bimbingan konseling kreatif harus didukung? Bimbingan konseling kreatif memiliki banyak pendukung karena pendekatannya sangat unik dan efektif dalam membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, untuk mengeksplorasi diri dan mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Beberapa alasan mengapa konseling itu banyak didukung. Yang pertama, fleksibel. Fleksibilitas ini konselor dapat menyesuaikan jenis masalah dan usia konseli. Kemudian efektivitas. Konselor dapat mengakses emosi konseli. Kemudian pengalaman positif. Dari proses bimbingan ini diharapkan menyenangkan sehingga mampu mengurangi kecemasan dan meningkatkan motivasi. Kemudian konseling ini didukung karena berbasis bukti. Banyak penelitian yang menunjukkan efektivitas dalam menghadapi masalah yang dihadapi konseli. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam konseling kreatif itu bersifat holistik, artinya melibatkan seluruh aspek diri. Dan yang terakhir, mengapa bimbingan konseling kreatif itu harus didukung? Karena sudah diterima oleh masyarakat. Sangat populer bahwa ketika menghadapi situasi dan kondisi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh diri, bisa langsung menemui psikolog untuk membantu menguraikan dari masalah yang sedang dihadapi. Dari penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa konseling kreatif itu menawarkan alternatif yang menarik dan efektif dalam dunia konseling. Dengan memanfaatkan potensi kreativitas manusia, konseling kreatif dapat membantu individu mencapai kesejahteraan emosional dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Demikian penjelasan mengenai bimbingan konseling kreatif. Semoga ada manfaatnya ya. Ada kurangnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tayangan ini akan ada video simulasi dari proses bimbingan konseling terhadap siswa yang bermasalah. Terima kasih, sampai jumpa.
masih mas, jadi mending kamu pas kamu nggak bisa tahu cara menghindar tau nek ada kenapa kalau dia minjem maksa nggak usah dikasih. Kalau misalnya apa tuh ngambil buku gitu iya kok nggak ada. Nek berarti ini nggak diminjemin suka ini. Ya kelas 2 ini kok. Ya kayak gitu sering kayak gitu. Tapi nek sama mas itu sama dia suka terima suka kayak. Saya gantian sering kayak gitu kok sering dulu. Nek nolak kenapa? Tapi dia nggak sama dia nggak sama cara. Terus pakai yang sering ya. Terus kalau misalnya selain tes masih juga. Tapi yang harusnya ya itu masih kan dia bisa jalan sendiri ya bisa jalan sendiri harusnya dia masih itu kecuali kalau minta tolong ya enggak aku kalau enggak ini ya masih ada cerita ini ya dan kita untuk kali ini masih terima kasih, kita kembali ke kelas.